Kerajaan Majapahit. Siapa yang tidak mengetahui kerajaan ini? Hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti pernah mendengar tentang kerajaan ini. Salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, sebuah kerajaan yang menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, sebuah kerajaan yang nilai-nilainya masih dijadikan pedoman bagi bangsa ini. Bahkan bendera negara Indonesia juga merujuk pada bendera kerajaan Majapahit. Akan tetapi, tahukah kalian bagaimana peristiwa di balik berdirinya kerajaan ini? Bagaimana peran para tokoh dan drama-drama di balik berdirinya kerajaan ini? Sungguh bisa dibilang, peristiwa di balik berdirinya kerajaan Majapahit ini tidak kalah menarik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di abad pertengahan, di peradaban Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Barat, bahkan di Afrika. Sungguh peradaban di Nusantara juga sangat menarik untuk ditelusuri. Maka dari itu, inilah kisah di balik berdirinya kerajaan Majapahit, kerajaan yang menjadi simbol keemasan peradaban Nusantara pada abad keemasan. Pada tahun 1221 hingga 1222 Masehi, terjadi pertempuran besar di Jawa. Pertempuran ini disebut Pertempuran Ganter. Pertempuran antara pemberontak Ken Arok melawan Raja Kertajaya, raja dari Kerajaan Panjalu atau Kediri, salah satu kerajaan yang menguasai wilayah Jawa di bagian timur pada saat itu. Pertikaian ini terjadi selama 1 tahun dengan dukungan rakyat dan orang-orang besar di Jawa. Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari yang berpusat di Malang, Jawa Timur. Dan kelak keturunan dari kerajaan Singosari inilah yang akan menjadi pendiri dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi konflik itu baru dimulai pada generasi kelima Raja Singosari, yaitu Raja Kartanegara. Ketika Raja Kartanegara naik tahta, gejolak politik di internal istana cenderung damai, tidak seperti penobatan raja-raja sebelumnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ambisi dari Raja Kartanegara itu sendiri. Raja Kartanegara sangat berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Akan tetapi banyak pejabat senior peninggalan ayahnya yang tidak setuju dengan ambisinya itu. Salah satu pejabat yang tidak setuju adalah Banyakwida atau yang kelak dikenal dengan Arya Wiraraja. Banyakwida adalah sepupu dari Raja Kartanegara. Dia sekaligus sebagai pejabat senior yang menjabat sebagai Rakyat Demo, yang berarti tukang ramal atau dapat diartikan sebagai penasihat negara, sebuah jabatan tertinggi di kerajaan pada saat itu. Banyakwida adalah seorang yang ahli strategi, ahli politik yang sangat handal. Bahkan pada usianya yang masih 30 tahun, Banyakwida sudah mencapai posisi ini. Tentunya pengaruh Banyakwida di dalam kerajaan itu sangat kuat. Apalagi dia memiliki seorang sahabat yang sangat dekat, yaitu Mahisa Campaka yang merupakan panglima tertinggi kerajaan Singosari. Maka dari itu tidak heran jika Raja Kartanegara merasa jika Banyakwida kelak akan menjadi ancaman bagi cita-citanya itu. Maka dari itu sebelum itu terjadi, Raja Kartanegara mencopot jabatan Banyakwida yang sebelumnya penasihat negara dan digantikan untuk memerintah wilayah Madura, tepatnya di wilayah Sumenep, dan diberi gelar Arya Wiraraja. Setelah berhasil menjauhkan pengaruh Arya Wiraraja di dalam kerajaan, Raja Kartanegara dengan leluasa menjalankan ambisinya itu untuk menyatukan Nusantara. Dan benar saja dalam kurun waktu 24 tahun, kekuasaan Singosari berkembang sangat pesat, mencakup kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Sunda, Madura, Bakulapura atau Kalimantan bagian barat. Tidak hanya itu, kekuasaan Singosari ini bahkan terdengar oleh penguasa Mongol, Kublai Khan, pendiri dinasti Yuan. Dalam beberapa catatan sejarah, Kublai Khan mengirimkan utusan beberapa kali kepada Raja Kartajaya dengan tujuan agar kerajaan Singosari tunduk terhadap pemerintahan dinasti Yuan. Akan tetapi yang terjadi adalah Raja Kartanegara menolak utusan itu. Bahkan utusan yang terakhir pada tahun 1289 Masehi, mukanya dirusak oleh Raja Kartanegara. Diceritakan dalam beberapa catatan, ada yang mengatakan mukanya dicap dengan besi panas, ada juga yang mengatakan bahwa telinganya dipotong. Tetapi intinya utusan itu dipermalukan dan diusir secara paksa dari kerajaan Singosari. Maka dari peristiwa inilah kelak Mongol akan mengirimkan pasukannya ke Jawa untuk membalas dendam. Ambisi kuat Kartanegara itu terus berlanjut. Ekspedisi demi ekspedisi terus dijalankan oleh Raja Kartanegara.
Bahkan karena terlalu fokus pada ambisinya itu, Raja Kartanagara cenderung abai dengan keamanan dan kestabilan istananya. Hampir seluruh pasukannya dikerahkan untuk melakukan ekspedisi dan hanya menyisakan sebagian saja untuk menjaga istana. Di sisi lain, Jayakatwang telah merencanakan untuk memberontak. Jayakatwang adalah seorang adipati Galeng-Galeng atau yang sekarang wilayah Madiun, sebuah wilayah yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Singosari. Dalam Pararaton dan Kidung Harsawijaya menceritakan bahwa Jayakatwang ini menyimpan dendam pribadi terhadap kerajaan Singosari. Karena Jayakatwang adalah keturunan dari Raja Kartajaya, raja terakhir kerajaan Kediri yang tewas di bawah pendiri kerajaan Singosari. Ditambah lagi, Jayakatwang menerima surat dari mantan penasihat negara yaitu Banyakwida atau Arya Wiraraja. Kurang lebih seperti ini isi suratnya. Tuan, kini jalan menuju Padang sudah terbuka lebar. Rumput-rumput liar yang menghadang kini sudah tidak ada, duri-duri sudah hilang. Yang tersisa hanya singa yang jinak. Jika Tuan ingin berburu, maka ini adalah waktu yang tepat. Kurang lebih seperti itu isi surat yang dikirim oleh Arya Wiraraja kepada Jayakatwang. Tentunya surat yang dikirimkan Arya Wiraraja ini menyulut ambisi Jayakatwang tentang dendam di masa lalunya itu. Di dalam catatan lain, Arya Wiraraja bahkan memberikan strategi untuk menaklukkan kerajaan Singosari. Dengan banyak pertimbangan dan nasihat dari para patihnya, Jayakatwang pun mantap untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan Jayakatwang terjadi pada tahun 1292 Masehi. Jayakatwang membagi pasukannya menjadi dua pasukan, yaitu dari arah utara dan dari arah selatan. Pasukan pertama dipimpin Jaran Guyang. Pasukan ini berskala kecil yang menyerbu Singosari dari arah utara. Karena mendengar adanya pemberontakan, Raja Kartanagara segera mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan oleh pasukan Raden Wijaya. Akan tetapi pasukan Jaran Guyang ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kerajaan Singosari kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singosari dari arah selatan yang dipimpin oleh Mahisa Mundarang. Dalam serangan yang tidak terduga itu, Raja Kartanagara tewas di dalam istana. Di sisi lain, pasukan Raden Wijaya mendengar kabar kematian Raja Kartanagara. Raden Wijaya sebenarnya ingin kembali, tetapi karena kalah jumlah, dia pun memutuskan untuk melarikan diri dan mencari sekutu. Raden Wijaya melarikan diri menuju Madura tempat Arya Wiraraja. Sampainya di Madura, Raden Wijaya disambut baik oleh Arya Wiraraja. Sebenarnya, Raden Wijaya ini adalah cucu dari Mahisa Campaka, sahabat dekat Arya Wiraraja dahulu ketika Arya Wiraraja masih menjabat sebagai penasihat negara. Konon, Arya Wiraraja dan Mahisa Campaka pernah berbuat janji untuk menaklukkan Nusantara bersama dan membaginya menjadi dua. Bisa dikatakan Raden Wijaya ini adalah keturunan ksatria. Kakeknya Mahisa Cempaka menjabat sebagai panglima tertinggi kerajaan Singosari, sedangkan ayahnya Dyah Lembuta adalah seorang ksatria. Di dalam Pararaton disebut julukan ayah Raden Wijaya adalah Sang Ksatria Yuda dan turun kepada Raden Wijaya yang juga memimpin sebuah pasukan. Artinya Raden Wijaya adalah keturunan ksatria. Perbincangan antara Arya Wiraraja dan Raden Wijaya terjadi sangat intens. Arya Wiraraja merasakan potensi dan tekad yang sangat kuat dari Raden Wijaya yang mengingatkannya dengan sahabatnya itu, Mahisa Campaka. Tetapi dengan keadaan yang saat ini dia tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu dia menyarankan agar Raden Wijaya untuk menyerahkan diri dan tunduk terhadap Jayakatwang dengan jaminan Arya Wiraraja itu sendiri. Akhirnya surat dikirimkan ke Jayakatwang dan Jayakatwang menerima pengampunan dari Raden Wijaya itu. Jayakatwang bahkan menghadiahkan sebuah tanah untuk dijadikan pemukiman. Tempat itu disebut Tarik. Setelah berhasil mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang, Raden Wijaya bersama pasukan Madura membuka hutan Tarik itu. Kebetulan di tempat itu banyak dipenuhi pohon maja. Orang-orang Madura yang tidak mengenal buah maja mengira bahwa buah ini bisa dimakan. Akan tetapi setelah memakannya mereka mengeluh kepahitan. Dari keluhan para prajurit Madura inilah kemudian tempat ini dinamakan Majapahit. 1 tahun kemudian, setelah Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit dan Jayakatwang tapak mapan pada pucuk kekuasaan, datanglah tentara Mongol yang dikirimkan oleh Kublai Khan.
Mereka mendarat di wilayah Tuban dengan membawa 20.000 hingga 30.000 pasukan pada tahun 1293 Masehi. Tujuan tentara Mongol datang adalah membalas dendam terhadap kerajaan Singosari yang dahulu mempermalukan utusannya. Tetapi sayangnya kerajaan Singosari kini sudah tidak ada. Arya Wiraraja sebenarnya sudah memperkirakan peristiwa ini dan dia sudah menyiapkan rencana untuk peristiwa ini. Arya Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya memanfaatkan momen ini untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya itu dengan bersekutu dengan tentara Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah obrolan yang panjang, Raden Wijaya berhasil meyakinkan tentara Mongol bahwa kerajaan Singosari kini sudah tidak ada dan sudah digantikan dengan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Raden Wijaya juga menjanjikan tentara Mongol jika tentara Mongol membantunya untuk mengalahkan Jayakatwang, dia akan bersedia untuk tunduk terhadap Kublai Khan dan akan memberikan hadiah berupa upeti dan 2 putri tercantik Jawa. Dengan penawaran itu, tentara Mongol pun setuju untuk bersekutu dengan Raden Wijaya. Pada tanggal 20 Maret 1293 Masehi, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit menggempur kota Kediri sejak pagi hari dan menewaskan sekitar 5.000 orang di pihak Kediri. Dan pada sore harinya, Jayakatwang menyerahkan diri dan ditawan oleh pasukan Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya ingin segera kembali ke Majapahit. Raden Wijaya berpura-pura hendak menyiapkan hadiah untuk pasukan Mongol dan meninggalkan pasukan Mongol yang sedang berpesta merayakan kemenangannya itu. Sinbi dan Ikemase, 2 komandan dari 4 komandan tentara Mongol, mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan hadiah serta surat penyerahan diri. Namun Gao Xing, salah satu komandan dari 4 komandan, tidak menyukai hal itu. Gao Xing juga memperingatkan 2 komandan lainnya. Gao Xing khawatir jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih lagi tanah Jawa adalah tanah yang sangat asing bagi tentara Mongol. Akhirnya Raden Wijaya kemudian meminta agar sebagian pasukan Mongol untuk datang ke Majapahit. Tetapi syaratnya adalah tanpa membawa senjata karena Raden Wijaya beralasan kedua putri yang dijanjikannya itu tidak tahan melihat senjata. Akhirnya 200 prajurit Yuan yang tidak bersenjata yang dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke Majapahit dengan rencana yang sudah dibuat oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan tentara Mongol yang tanpa senjata. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan seluruh pasukannya menuju kamp utama pasukan Mongol yang sedang bersantai dan berpesta tadi. Dengan segera Raden Wijaya melancarkan serangan tiba-tiba. Tentara Mongol yang tidak siap dengan kondisi itu pun berhasil dipukul mundur. Banyak prajurit Mongol yang berguguran, sedangkan sisanya berhasil melarikan diri dan kembali ke kapal-kapal mereka. Setelah peristiwa itu, pasukan Mongol mempertimbangkan banyak hal. Pada kenyataannya, mereka bisa menyerang balik pasukan Raden Wijaya, akan tetapi mereka mempertimbangkan angin muson yang akan segera berakhir. Jika tentara Mongol terlambat, maka tentara Mongol harus menunggu 6 bulan lagi untuk kembali ke wilayah Cina. Akhirnya tentara Mongol itu pun mundur dengan membawa Jayakatwang dan harta rampasan perang dari kerajaan Kediri. Dan itulah akhir dari cerita tentara Mongol di Jawa. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mengusir tentara Mongol, kini tidak ada lagi halangan bagi Raden Wijaya. Kekuasaan Jawa kini benar-benar berada di dalam genggamannya. Dia pun mendirikan kerajaan baru, kerajaan yang menjadi DNA bangsa Indonesia, Kerajaan Majapahit. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Pada masa perkembangannya, Kerajaan Majapahit dikenal sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang menguasai wilayah laut. Majapahit mengendalikan hampir seluruh kepulauan Nusantara, sebagian Asia Tenggara, hingga sebagian India. Kejayaan Kerajaan Majapahit juga melahirkan 2 tokoh penting yang akan selalu menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia, yaitu Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan seluruh Nusantara.
Majapahit juga meninggalkan warisan budaya yang kuat termasuk sistem pemerintahan, arsitektur, dan seni yang mempengaruhi peradaban di Indonesia hingga saat ini, yang melambangkan kemegahan peradaban Nusantara pada abad pertengahan. Dan itulah kisah di balik berdirinya kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit.